Tema homili saya sore ini tentang suami istri yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, kaum remaja, dan anak-anak, semua yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Dia. Seorang kudus terkenal, Santa Teresa dari Kalkuta, pernah berkata begini, kita dipanggil bukan untuk sukses, melainkan untuk setia. Kata-kata ini bisa diterapkan untuk siapa saja. Untuk Bapak Ibu yang berkeluarga, atau untuk mereka yang hidup membiara. Suami istri yang setia akan sukses dalam membangun rumah tangga yang utuh dan satu. Sebagaimana hakikat sebuah perkawinan, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu daging. Dan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itulah sebabnya dalam Injil tadi, Yesus berkata, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya merenungkan kata-kata Yesus ini, membayangkan bahwa ketika Yesus bilang tidak boleh, itu bukan tanpa ekspresi. Saya membayangkan Yesus bilang tidak boleh itu sambil geleng-geleng. Tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata-kata Yesus ini, di balik kata-kata itu, sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang sangat mendalam. Yakni, bahwa perkawinan adalah sebuah institusi yang luhur dan ilahi. Mengapa saya sebut demikian? Karena Allah lah yang mempersatukan mereka, dua pribadi, seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Allah lah yang mempersatukan mereka. Setelah mereka mempersiapkan diri sekian bulan, sekian tahun, saling mengenal dan saling mencintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam. Institusi yang luhur
ini. Perkawinan yang menuntut dari kedua belah pihak kesetiaan. Maka pertanyaannya, bagaimana suami dan istri masing-masing berusaha, masing-masing berjuang supaya sebagai suami menjadi suami yang setia dan sebagai istri menjadi istri yang setia. Perlu usaha, perlu perjuangan terus-menerus. Saya akan menyebut 4 pedoman praktis yang membuat suami istri bisa setia. Pertama, katakan terima kasih kepada pasangan hidup. Say thank you. Ungkapan terima kasih merupakan sebuah apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh pasangan hidupnya. Bahwa apa yang dia lakukan sungguh berharga, sungguh berguna, sungguh membantu aku. Sebuah apresiasi bahwa yang dilakukan pasangan hidup itu punya arti bagiku. Lewat apresiasi itulah cinta akan terus bertumbuh. Kedua, katakan tolong. Dalam bacaan pertama kita ingat akan kata-kata Tuhan. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan. Seorang istri adalah seorang penolong bagi suami, seorang penolong yang sepadan. Itu berarti seorang suami juga adalah seorang penolong bagi istrinya. Penolong yang sepadan. Dan masing-masing berupaya untuk saling menolong, mewujudkan misi bersama sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, satu keluarga. Kata tolong menunjukkan kerendahan hati bahwa saya membutuhkan orang lain. Saya membutuhkan peran istri, saya membutuhkan peran suami. Tidak semua kebutuhan bisa saya cukupi sendiri. Itulah pentingnya bilang tolong. Yang ketiga, katakan maaf. Setiap suami, setiap istri punya kelemahan, punya keterbatasan, bisa berlaku salah, bisa khilaf, bisa mengecewakan, bahkan bisa menodai perkawinan. Tetapi kata maaf juga menunjukkan suatu sikap rendah hati, mengakui saya salah. Konflik bisa terjadi makin rumit dari yang sederhana. Hanya gara-gara yang salah tidak mengaku salah. Itulah kesombongan, gengsi,
maka maaf adalah satu kata yang penting. Sesering mungkin diucapkan dengan hati yang tulus. Yang keempat, tempatkan Yesus yang tersalib sebagai pusat kehidupan rumah tangga. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Sukacita Kasih di nomor 162 menulis begini. Seorang istri yang merawat suaminya yang sedang sakit dengan mendekatkan diri kepada Yesus yang tersalib, ia memperbarui janjinya untuk mencintai sampai mati. Memperbarui janji perkawinan bukan dengan kata-kata di saat ulang tahun perkawinan, tetapi dengan tindakan merawat suami yang sakit. Seperti diucapkan saat janji perkawinan, saya mau mencintai engkau dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Maka pembaruan janji itu justru diungkapkan dengan kesediaan merawat di kala sakit. Yang kelima, luangkan waktu untuk berdoa bersama. Santa Teresa dari Kalkuta bilang begini, keluarga Katolik zaman sekarang semakin kurang bersatu. Tidak berdoa bersama-sama. Tidak berbagi suka dan duka, dan kemudian berantakan. Ini kata-kata Santa Teresa dari Kalkuta. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari menguji sendiri. Benarkah jika keluarga tidak dibangun dengan doa, dengan kekuatan doa bersama, kemudian berantakan? Bapak Ibu, para suami istri, semoga 5 pedoman praktis ini membantu Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menghayati panggilan hidup sebagai suami istri yang setia. Kepada anak-anak muda yang hadir di sini, saya minta banyaklah berdoa untuk orang tua kalian. Kurangi gadgetan, ya. Tapi luangkan banyak waktu untuk berdoa bagi orang tua kalian, supaya mereka menjadi suami istri yang setia. Jika kalian menyaksikan orang tua sebagai suami istri yang setia, ini salah satu kunci kebahagiaan seorang anak. Kita renungkan sejenak.